Hai teman-teman, pada segmen baru ini kita akan membuat beberapa series yang membahas tentang isu-isu kedokteran dan kesehatan yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Mari kita mulai. Kasus penyiraman air keras kerap terjadi di Indonesia. Pelakunya bisa perorangan atau sebuah kelompok yang menyiramkan air keras ke kelompok lain atau masyarakat sebagai teror dengan tujuan tertentu. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan air keras? Apa air keras itu adalah air yang mengeras alias es batu? Tentu saja bukan. Air keras merupakan sebutan bagi larutan asam kuat pekat. Jenisnya pun ada bermacam-macam. Contoh asam kuat yang sering digunakan dan dijual bebas adalah asam sulfat, asam klorida, dan asam nitrat. Seperti dalam kasus Lisa Fesoff ataupun Novel Baswedan. Larutan asam kuat merupakan zat kimia korosif yang dapat menimbulkan luka yang disebut dengan luka ETSA. Ketika mengenai tubuh, cairan ini akan mengekstraksi air dari jaringan, mengkoagulasi protein menjadi amoniak, dan mengubah hemoglobin menjadi asid hematin. Sehingga, luka yang ditimbulkan bersifat kering, berwarna coklat kehitaman, keras, dan kasar. Jika tertelan, dapat menyebabkan nyeri ketika menelan, nyeri perut, dan muntah. Jika terpapar gas atau terhirup uap asam kuat, dapat menyebabkan batuk, sensasi terbakar, sensasi tercekik, inflamasi dan ulcer pada mukosa nasal, tenggorokan, dan laring. Hal inilah yang membuat asam kuat menjadi berbahaya ketika mengenai tubuh secara langsung. Lalu, bagaimana pertolongan pertama saat terkena larutan asam kuat? Jika tertelan, berikan air minum atau susu sebanyak 1-2 cangkir untuk dewasa, dan 1/4 sampai setengah cangkir untuk anak-anak. Jika terkena mata, segera cuci mata yang terkena larutan asam dengan air bersih mengalir atau larutan garam minimal 30 menit. Jika terkena kulit, segera lepaskan pakaian atau perhiasan, kemudian cuci bagian kulit yang terkena dengan air bersih yang mengalir. Jika terhirup, segera pindahkan ke tempat terbuka dan berudara segar. Jika sulit bernafas, berikan nafas buatan dan segera bawa ke rumah sakit terdekat. Di samping bahaya yang dimiliki, larutan asam kuat juga memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pembuatan logam, baterai, deterjen, dan pupuk. Tentu saja, setiap orang yang menggunakan larutan asam kuat harus memakai APD yang sesuai, sehingga dapat terhindar dari bahaya yang ditimbulkan. Untuk mengatasi hal ini, Kemendak telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2009 menjadi Permendak Nomor 75 Tahun 2014 yang dikeluarkan 14 Oktober 2014. Pada pasal 1 dijelaskan tentang siapa yang boleh memproduksi, menjual, hingga mengedarkan. Kemendak menetapkan syarat wajib memiliki izin usaha industri dari instansi yang berwenang bagi produsen bahan kimia berbahaya atau PB2. Sedangkan untuk importir produsen dan importir terdaftar, mereka harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak. Yang menarik adalah pengecer terdaftar harus dilengkapi izin usaha perdagangan khusus B2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Provinsi untuk menjual B2 kepada pengguna akhir. Pengguna akhir di sini harus berbentuk perusahaan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku atau penolong sesuai peruntukannya dan memiliki izin dari instansi yang berwenang. Dengan prosedur dan syarat yang cukup ketat dalam distribusi dan penjualan air keras, mengapa masih ada saja ya orang yang dengan mudah mendapatkan air keras sebagai alat dalam tindak kejahatan? Apakah regulasi yang ada telah diterapkan dan dijalankan dengan baik? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton. Pastikan untuk like, subscribe, komen, dan share sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk terus berkarya.